Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur hari ini boleh kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta supaya Tuhan yang memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami sampai sekarang ini. Dan saat ini kami pun boleh kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Supaya kami boleh tahu apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dan supaya kami pun boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Yeremia pasal yang ke-47, tapi saya hanya akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yeremia pasal 47 dimulai dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Ah pedang Tuhan, berapa lama lagi baru Engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Saudara yang terkasih, di dalam pasal ini, dalam renungan hari ini kita melihat suatu nubuat penghakiman Tuhan terhadap bangsa Filistin. Hukuman Tuhan begitu mengerikannya sehingga dikatakan bahwa manusia akan berteriak. Seluruh penduduk negeri akan meratap. Ini bisa kita lihat di ayat yang kedua. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan bahwa para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Ayah yang seharusnya melindungi anak-anaknya itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah, mereka hanya menerima apa yang terjadi. Kenapa demikian? Karena di ayat yang keempat dikatakan telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh ditekankan kembali, Tuhan akan membinasakan orang Filistin. Begitu mengerikannya hukuman Tuhan sehingga Nabi Yeremia pun bertanya, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru Engkau berhenti? Dia juga memohon di ayat yang kita lihat tadi itu. Dia memohon, masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi Yeremia seakan-akan berdebat dengan dirinya sendiri. Dan dia berkata, bagaimana mungkin ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Di sini kita bisa melihat bahwa memang hukuman Tuhan pasti akan terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuhan sudah menubuatkan. Dan ketika telah tiba harinya, maka Tuhan akan menggenapinya. Di sini kita pun melihat bahwa hukuman bagi bangsa Filistin ini menunjukkan Tuhan itu bukan hanya Allah bangsa Israel saja. Dia adalah Allah semua bangsa. Dan dia akan menghakimi setiap bangsa dan setiap manusia. Dia adalah Allah yang adil. Dan dia akan menghukum semua orang yang layak untuk dihukum. Semua yang menentang dan melawan Tuhan pasti akan dihakimi dan dihukum. Saudara yang kekasih, bukankah ini merupakan suatu penghiburan bagi kita? Bagi kita yang adalah umat Tuhan. Jika kita adalah umatnya, jika kita berada di pihak Tuhan, maka yakinlah suatu saat nanti Tuhan akan membalas semua kejahatan musuh-musuhnya. Semua yang terjadi kepada kita, Tuhan melihat dan Tuhan akan membalaskannya. Inilah yang menjadi pengharapan umat Tuhan sampai kepada akhir zaman nanti. Pada saat itu, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 19 ayat yang pertama dan kedua,
Dikatakan himpunan besar orang banyak di surga akan berseru, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Inilah yang dinantikan oleh semua orang percaya. Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kembali di Wahyu pasal 19 itu, ayat yang kelima berkata, dari mulutnya, dari mulut Tuhan Yesus, keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi jika saat ini kita mengalami berbagai penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus, jika kita mengalami aniaya karena Allah kita, maka kita perlu bersabar dalam pengharapan. Karena akan datang hari penghukuman itu dan semua kejahatan pada akhirnya akan dihukum. Sebaliknya saudara-saudara, jika kita tidak mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jika kita masih menentang dan melawan Allah yang menciptakan kita, maka kita perlu mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Malaikat itu berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara yang kekasih, percayalah kepada Yesus. Ikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ketika Dia datang untuk menghakimi, kita bukan musuh yang akan dihukumnya. Tapi kita adalah umat-Nya yang akan menikmati kemuliaan-Nya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di dalam firman-Mu kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah segala bangsa, Allah setiap manusia. Dan suatu saat nanti Engkau akan menghakimi semua orang. Semua musuh-musuh-Mu akan dihakimi dan dihukum oleh Engkau sendiri. Mereka akan menerima penghukuman yang layak karena mereka telah menolak dan telah menentang Engkau sebagai Allah mereka. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mempunyai pengharapan ini. Sebagai umat-Mu, kami boleh berharap, kami boleh menantikan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjadi hakim atas dunia ini. Dan pada saat itu, kami pun boleh bersuka cita bahwa Tuhan membalas semua kejahatan yang terjadi di atas dunia ini, bahkan membalas semua musuh-musuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menolong kami untuk terus mengikut Tuhan Yesus. Dan apapun penderitaan, apapun pergumulan kami sekarang ini, Tuhan tolong kami untuk terus berharap bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali memulihkan dunia ini dan kami pun akan masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengharapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.